Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik, teman-teman. Kali ini mari kita sama-sama belajar terkait materi riset operasi, yaitu penyelesaian program linear dengan metode Big M. Di mana teman-teman di pertemuan sebelumnya sudah mengenal terkait metode Big M. Ada apa saja di metode Big M? Kemudian apa sih perbedaan metode Big M ini dengan metode simplex kemarin? Nah, kemarin juga saya telah mengatakan bahwasannya metode Big M ini sebenarnya merupakan turunan dari metode simplex, modifikasi dari metode simplex. Yang tentunya nanti modifikasi-modifikasi metode simplex ini ada beberapa metode, antara lain metode Big M, dua fase, dual simplex. Nah, pada kali ini kita akan belajar terkait metode Big M. Oke. Nah, sebelum itu, teman-teman perlu mengetahui beberapa hal ini. Hal ini nantinya bisa dijadikan sebuah pedoman bagi teman-teman. Yang pertama, kita tahu bahwasannya yang namanya fungsi kendala itu tidak hanya berbentuk tanda pertidaksamaan seperti ini, tetapi juga tanda persamaan. Kemudian ada istilahnya variabel surplus. Variabel surplus ini tidak bisa menjadi variabel basis awal. Tidak bisa ya. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya variabel buatan. Kemudian, variabel basis yang dapat menjadi variabel basis awal itu adalah variabel slack dan variabel buatan. Gitu. Kemudian kita lanjut ke next slide. Ada yang namanya fungsi tujuan, di mana dalam fungsi tujuan pasti ada kasus-kasus maksimasi, kasus minimasi. Nah, kalau ada kasus dengan fungsi tujuan maksimasi, maka nantinya silakan bisa ditambahkan koefisien variabel buatan pada Z itu adalah negatif M. Dan jika itu minimasi, maka koefisiennya positif M. Apa sih M gitu ya? M itu adalah bilangan positif yang besar sekali. Bilangan positif yang besar sekali melebihi semua bilangan yang muncul. Saya tulis di sini, melebihi semua bilangan yang muncul. Yang muncul pada apa? Yang muncul pada perhitungan. Oke. Terus, teman-teman juga harus tahu terkait beberapa penyelesaian yang ada. Ini ada penyelesaian jika suatu model fungsi kendalanya menggunakan tanda seperti ini, lebih dari sama dengan ya, maka dapat diselesaikan dengan Big M, bisa diselesaikan dengan dua fase, dual simplex. Kemudian, jika suatu model pada fungsi kendala yang menggunakan tanda sama dengan, maka dapat diselesaikan dengan Big M dan dua fase. Seperti itu. Oke, kita ke next slide lagi karena akan ada pembahasan terkait soal yang telah teman-teman kerjakan. Coba diperhatikan bersama-sama ya. Nah, di soal ini kasusnya apa? Kasusnya minimasi, maka nanti pasti pada Z ini nanti koefisien dari variabel buatannya positif M gitu ya. Dan nanti akan ada penambahan beberapa variabel juga. Terus kita ubah nih fungsi kendala ini menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack atau bahkan mengurangkan dengan si variabel surplusnya. Oke. Nah, jadi karena kita sudah memiliki pengetahuan terkait metode simplex yang mana kita bisa mengubah bentuk ini menjadi bentuk standarnya, maka kita ubah ya, teman-teman. Untuk kendala 2x1 ditambah x2. Oke, di sini ya.
2x1 ditambah x2. Tanda ini apa? Tanda kurang dari sama dengan. Kemarin di metode simplex, kalau tandanya itu kurang dari sama dengan, maka apa yang akan ditambahkan? Yang akan ditambahkan adalah variabel slack. Ditambah ya di sini. Tambah S1 sama dengan 16. Oke. Terus, X1 ditambah 3X2, tandanya apa ini? Lebih dari sama dengan, berarti nanti akan ada pengurangan variabel surplus. Benar gitu ya, S2 ya, sama dengan 20. Kemudian ini X1 ditambah X2 sama dengan 10. Terus di sini X1, X2, S1, S2. Nah, kalau metode Big M itu, coba teman-teman perhatikan nih di sini. Teman-teman perhatikan bahwasannya bentuk standar dari model program linear itu kan masih belum memuat basis lengkap ya. Maka teman-teman bisa menambahkan yang namanya variabel buatan. Variabel buatannya ditambahkan di mana? Tidak di semua kendala, teman-teman. Tidak di setiap kendala harus ada variabel buatan. Coba diingat lagi bahwasannya tadi apa? Di slide sebelumnya. Oke, ini. Ini kan variabel surplus tidak bisa menjadi variabel basis awal sehingga dibutuhkan yang namanya artificial variable. Oleh karena itu, yang bisa ditambahkan variabel buatan itu adalah variabel yang sekiranya tidak memiliki variabel slack. Kalau dia memiliki variabel slack, ya ngapain ditambahkan variabel buatan? Gitu. Jadi, dalam bagian ini, yang ditambahkan variabel buatan ini ya, di sini saya tulis ditambah R1, di sini tambah R2. Maka di sini R1, R2. Ini lebih dari sama dengan 0. Terus minimum Z ditulis juga minimum Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah MR1 ditambah MR2. M-nya itu kan bilangan positif terbesar tadi, ya kan? Oke, terus kita lanjut. Kita lanjutkan kemana? Jadi di sini kita tidak lagi membuat substitusi seperti yang mungkin ada beberapa teman-teman kerjakan. Nah, karena kita kan punya nih pengetahuan awal terkait metode simplex, ya maka itu silakan bisa digunakan. Gitu ya. Nah, tujuan adanya artificial variable ini apa sih saya tulis di sini ya, agar teman-teman tuh ngeh gitu. Ini kan artificial variable ya. Nah, ini itu tujuannya agar bisa secepatnya terpilih sebagai variabel yang akan dikeluarkan dari basis dari basis gitu. Tujuan agar artificial variable bisa secepatnya terpilih sebagai variabel yang akan dikeluarkan dari variabel basis. Itu tujuannya. Terus kita lanjut saja ke tabelnya ya, tabel awal simpleksnya itu seperti apa. Nah, tabelnya kemarin kan saya sudah menjelaskan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalian boleh menggunakan tabel ini gitu. Menurut saya ini lebih mudah. Kok bisa? Iya, coba ya dilihat. Nah, kalau yang ini, CI ini nantinya kalian bisa menulis apa? Koefisien dari fungsi tujuan. Terus, kan ini nanti ada XI, XJ ya. XI, XJ itu apa? Di sini nanti bisa ditulis variabel basis yang di sini, yang bisa menjadi variabel basis kan tadi di slide sebelumnya variabel apa? Variabel slack dan variabel buatan. Jadi nanti silakan bisa diisi di sana. Terus di sini kalian bisa menuliskan beberapa fungsi variabel yang ada. Terus BI ini apa? BI ini kan konstanta. Konstanta fungsi kendala.
Oke, lalu kita langsung isi aja gitu kan. Oke, aku tulis di sini lagi kali ya. Sebentar. Tulis di sini lagi untuk minimum Z itu sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah S1 ditambah S2 ditambah MR1 ditambah MR2. Kemudian fungsi kendalanya di sini ya constraint ya 2x1 ditambah x2 ditambah S1 sama dengan 16, kemudian x1 ditambah 3x2 negatif S2 tambah R1 itu sama dengan 20, kemudian x1 ditambah x2 ditambah R2 sama dengan 10. Nah, nanti bisa ditulis x1, x2, S1, S2, R1, R2 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini silahkan bisa ditulis, kan variabel basisnya itu kan variabel slide dan variabel buatan. Berarti kan bagian ini, S1, kemudian R1, R2 ditulis. Terus koefisiennya ditulis, kalau S1 di sini kan 0, kemudian R1 di sini kan M, kemudian R2 di sini kan juga M. Nah, terus kita isi bagian-bagian yang kosong ini gitu. Bagian yang pertama ini kita tulis 2x1 di sini. Berarti di sini berapa? 2. Terus x2 di sini berapa? Ini kan berapa ini koefisiennya? 1. S1 berapa? 1. Ini 0. Terus R1 0, R2 0. Benar kan? BI-nya berapa? 16. Terus kita lanjut isi dengan bagian yang ini. Kendala kedua gitu kan. X1 sama dengan 1, X2 3, terus negatif 1, 0, benar ya? Oh, salah-salah. Di sini 0 negatif 1. Oke. 0 negatif 1, terus 1, 0, sama dengan 20. Terus di sini 1, 1, 0, 0, 0, 1. Gitu ya? Benar ya? Sama dengan 10. Gitu. Nah, coba dilihat deh. Nanti ini teman-teman ketika membuat sebuah matriks gitu, ini sudah ada komponen matriks identitasnya sehingga nanti bisa dikerjakan gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita lakukan ini ZJ. ZJ itu kan sigma dari si bagian ini dikali dengan ini. Jadi ZC itu 2 kali 0 ditambah 1 kali M ditambah 1 kali M. Berarti kan 2M. Terus di sini berapa? 4M. Terus 0 negatif M. 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 Terus 20M tambah 10M 30M. Gitu kan? Bukan miliar loh ya M ini. M ini adalah bilangan positif terbesar. Terus ZJ dikurangi CJ. ZJ dikurangi CJ berarti 2M dikurangi 2, 4M dikurangi 3, dan seterusnya. Gitu kan? 4M kurangi 3, ini 0, negatif M, 0, 0. Sudah. Terus apa yang bisa kita dapatkan? Yang bisa kita dapatkan, cobalah dicari bagian yang ZJ dikurangi CJ-nya itu positif atau lebih dari sama dengan 0, positif terbesar gitu. Antara ini dengan ini ya. 2M dikurangi 2 sama 4M dikurangi 3. Pasti lebih banyak yang 4M dikurangi 3. Berarti bagian ini nanti, ini kan kolom kuncinya ya kan? Kolom kunci. Terus kita bisa untuk mencari baris kunci dengan cara kita cari bagian RI terlebih dahulu. RI. Ini berarti kan BI dibagi si setiap elemen-elemen yang ada ini. Berarti 16 dibagi 1 sama dengan 16. 20 dibagi 3 sama dengan 6. 2 per 3 gitu kan. Terus berapa? 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, setelah itu kita bisa dong mencari yang namanya baris kunci. Baris kuncinya berarti yang mana? Baris kunci itu diperoleh ketika si RI ini yang terkecil, gitu ya. Pilih nilai rasio RI yang terkecil. Berarti yang 20 per 3. Berarti bagian ini nih. Set. Oke. Nah, di sini kita dapat apa? Dapat yang namanya apa ini, teman-teman?
Namanya nggak tahu apa. Ini kan perpotongan ya. Perpotongan antara si baris kunci dengan si kolom kuncinya. Yaitu elemen yang ada di situ nanti bisa kita untuk mencari istilahnya adalah elemen-elemen di baris yang baru. Gitu. Ya, elemen kuncinya ini kan. Terus langsung saja deh. Berarti ini maksudnya apa dulu? Maksudnya apa dulu? Maksud dari ini itu adalah si R1 ini keluar diganti dengan apa? Dengan X2 gitu. Nah, terus kan ini apa namanya baris dua lamanya kan 1, 3, 0, -1, 1, 0, 20. Maka dari itu kita bisa mencari baris dua baru dengan cara baris dua lama, tak tulis di sini ya. Baris dua baru, baris dua lama dibagi dengan elemen kunci yang menjadi perpotongan ini tadi loh. Berarti 3 kan. Terus 1, 3, 0, -1, 1, 0, 20 itu dibagi dengan 3. Nanti di tabel selanjutnya itu diisi baris dua barunya. Berarti 1/3, 1, 0, -1/3, 1/3, 0, 20/3. Gitu. Kita tulis ya. Di sini tadi berapa yuk? 1/3. Ini yang sudah baris dua baru ya. Yang sudah dibagi dengan 3. Berarti 1/3, 1, 0. Kemudian -1/3. Terus 1/3, 0, 20/3. Oke. Terus kita bisa cari baris satu baru. Baris satu baru diperoleh dari baris satu lama dikurangi nantinya. Dikurangi dengan si elemen kunci di baris satu itu. Ini satu berarti kan elemen kuncinya di baris satu. 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 Sebentar. Satu dikali si baris dua yang baru. Gitu. Baris dua baru. Oke. Baris satu lama berapa tadi? 2, 1, 1, 0, 0, 16. Ini ya, kalau nggak salah. Ya, benar. 2, 1, 1, 0, 0, 16. Terus dikurangi 1 kali 1/3, 1, 0, -1/3, 1/3, 0, 20/3. Terus dikurangi kan? Set. 2 dikurangi 1/3. Arti berapa? 5/3. Benar ya? Karena kan 6/3 dikurangi 1/3. 5/3. Terus 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 1 kali 0, 0 kan berarti 1. Terus 0 dikurangi negatif 1/3. Berarti pasti positif. Di sini yang negatif 1/3. Terus 0, 16 dikurangi 20/3. Berarti berapa itu? 48/3 dikurangi 20/3. 28/3. Kita tulis di sini. Nah, kalian harus hati-hati dalam mencari baris baru. Kalau salah saja satu, hasilnya nggak akan ketemu. Muter terus, iterasinya pasti akan banyak. Gitu. Tulis ya, 5/3, 0, 1, 1/3, -1/3, 0, 28/3. Oke, selanjutnya kita bisa mencari baris tiga baru. Sama juga, berarti baris tiga baru itu baris tiga lama. Yang ini 1, 1, 0, 1, 10 dikurangi dengan 1 dikali baris dua baru. Gitu. Jadi nanti bisa ditulis di sini baris apa? Tiga baru sama dengan baris tiga lama dikurangi 1 kali baris dua baru. Oke, baris tiga lama tadi berapa? 1, 1, 0, 0, 0, 1, 10.
Benar ya? Terus 1 kali 1/3, 1, 0, negatif 1/3, 1/3, 0, 20/3. Dikurangi. 1 dikurangi 1/3, berarti 2/3. 0 kurangi 1, negatif 1. Oh, oke, 1 ya ini ya. Sebentar, sebentar. Salah-salah. Ini lurusnya ini lurusnya ini. Agak serong ya. Maaf, maaf. Biar nggak salah. Kalau satu salah, waduh, salah semua nanti. Oke. Berarti 1 dikurangi 1 kali 1, 0 ya. Terus ini juga 0. Terus 0 dikurangi negatif 1/3 berarti positif kan. 1/3, ini jadi negatif 1/3. Terus 10 kurangi 20/3 berarti 10/3. Benar ya? Langsung kita tulis di sini. Berarti 2/3, 0, 0, 1/3, negatif 1/3, 10/3. Oke, terus kita cari lagi ZC. ZC itu kan penjumlahan kan, berarti 1/3M tambah 2/3M, gitu kan? Bener kan? X2. Oke, di sini ada yang keliru nggak? Ada ya yang keliru penulisannya. Coba nih, X2-nya kan bukan M koefisiennya. X2 tadi koefisiennya apa? Di fungsi tujuannya. 3. Kan? Berarti di sini juga 3. Bukan M lagi. Karena kan sudah digantikan. Ini M kan punyanya si R1 tadi. Ya. Terus kita cari deh. 1/3 dikali 3 ditambah 2/3 dikali M. Berarti 2/3M ditambah 1. Terus ini 3. Terus ini 0. Negatif 1/3 dikali 3 ikual negatif 1. 1/3 kali M, 1/3M dikurangi 1. Gini kan. Terus di sini 1/3 kali 3, 1. Negatif 1/3 dikali M, negatif 1/3M. Negatif 1/3M ditambah 1. Terus di sini M. Terus di sini 20/3 dikali 3 itu kan 20 ditambah 10/3M. Oke, terus kita cari lagi ZJ min CJ. 2/3M ditambah 1 dikurangi 2. Nah, kalau si M ini kan M itu adalah bilangan positif terbesar. Jadi nanti yang bisa dikurangi ya 1 dikurangi 2 ini. Bukan dengan 2/3M dikurangi dengan 2 gitu ya. Berarti 2/3M tambah 1 kurangi 2 itu sama dengan 2/3M negatif 1. Terus 3 dikurangi 3, 0. Sini 0. Terus 1/3M dikurangi 1. Terus di sini negatif 1/3M ditambah 1 dikurangi M. Berarti yang dilakukan penjumlahan itu negatif 1/3M dikurangi M. Berarti kan berapa itu? Negatif 4/3M ditambah 1. M kurangi M kan 0. Nah, dari sini kita bisa mencari lagi. Mencari apa? Yang pertama kolom kuncinya. Kita lihat ZC min CC di sini positif terbesarnya yang mana gitu. Antara 1/3M dikurangi 1 dengan 2/3M kurangi 1 kira-kira banyakkan yang mana? Gitu. Banyakkan yang 2/3M min 1 kan? Positif terbesar dia. Kita kotak di sini. Oke, ini kolom kuncinya. Terus kita lihat baris kuncinya di mana? Kita cari rasio dari RI-nya. Rasio dari RI, oke. Sini berarti 28/3 dibagi dengan 5/3. Berarti 28/3 dikali 3/5. Benar ya? Sama dengan 28/5. Terus 20/3 dibagi 1/3 berarti dikali 3/1 gitu kan. Sama dengan 20. Terus 10/3 dikali 3/2 sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa lihat nih baris kunci itu kita melihatnya dari RI yang terkecil. RI yang mana? Yang ini. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasannya apa? Bahwasannya si R2 itu keluar diganti dengan apa? Diganti dengan
diganti dengan X1. Nah, coba dilihat. Semua variabel buatan sudah semua keluar. Mari coba kita cari baris-baris barunya. Oke, next slide ya. Oke, next slide. Jadi baris baru yang pertama kita akan cari adalah baris 3 ya kan. Nah, ini keliru ya. X2-nya tadi itu di fungsi tujuan. Oke, X2 fungsi tujuan itu 3. X2 fungsi tujuan 3. Terus X1-nya 2. Oh, X. Salah, salah. Salah, salah. 2 ya. Oke. Terus kita cari baris 3 baru. Baris 3 baru. Baris 3 baru gimana caranya? Baris 3 lama. Baris 3 lama dibagi dengan si elemen kunci yang ada tadi. Berapa elemen kuncinya? Itu ada 2/3. Berarti dibagi 2/3. Gini. Benar ya? Terus berarti baris 3 lama, kita lihat lagi. Ini ya teman-teman, ingat-ingat 2/3, 0, 0, 1/3, negatif 1/3, 1, 10/3. Oke. 2/3, 0, 0, 1/3, negatif 1/3, 1, 10/3. Dibagi dengan 2/3. 2/3 bagi 2/3 tentu sama dengan 1. 0. Ini 0 lah pasti. 1/3 dikali 3/2 berarti kan. Kan 1/3 dibagi 2/3. Hasilnya berapa? 1/3 dikali 3/2. Setengah ya. Terus lanjut. Terus negatif 1/3 berarti negatif 1/2. Terus ini 3/2, sini 5. 10/3 dibagi 2/3 kan. Terus baris 1 baru. Kita bisa cari dong baris 1 baru. Berarti piye? Gimana? Baris 1 lama dikurangi. Dikurangi si elemen kuncinya tadi berapa? Di sini 5/3 ya, karena baris 1 dikurangi 5/3, buka kurung, 1, 0, 0, 1/2, negatif 1/2, 3/2, 5. Oke, baris 1 lamanya ini dilihat 5/3, 0, 1/3, negatif 1/3, 0, 28/3. Berarti langsung saja nanti bisa teman-teman tulis di kertas teman-teman masing-masing, catatan teman-teman masing-masing, silakan bisa dicari. Ini saya akan tuliskan hasilnya gitu kan. Hasilnya itu adalah 0, 0, 1, negatif 1/2, terus 1/2, terus negatif 5/2, sininya 1. Terus si baris 2 baru berarti ya baris 2 lama, tak tulis di sini, agar nanti teman-teman mudah. Baris 2 lama dikurangi berapa? Si elemen kunci yang ada di baris kedua, 1/3 ya. Dikurangi 1/3 dikali 1, 0, 0, setengah, negatif setengah, 3/2, 5. Negatif ya, bukan min. Berarti berapa hasilnya? Hasilnya di sini saya langsung tuliskan saja. 0, 1, 0, negatif 1/2, 1/2, negatif 1/2, 5. Benar ya? Wah, ya, benar. Terus, dari sini, teman-teman bisa nih melihat gitu kan. Tanpa teman-teman mengoperasikan ZC ataupun ZC min CC. Sebenarnya sudah ngeh gitu. Bahwasanya di sini kan sudah ketemu ya teman-teman. Bahwasanya X2, X2 di sini sama dengan berapa ini? 5. Terus yang di sini X1 sama dengan berapa? 5. Terus si ZC akan sama dengan berapa? Kalau X1, X2, 5. Berarti kan 5 kali 3, 15. Ditambah 5 kali 2, 10. Berarti 25. Berarti ketemu kan teman-teman? Ketemu nggak? Ketemu kan? Tanpa teman-teman mengisi ini. Coba kalau diisi gitu kan. Kalau diisi berarti di sini kan
2, sini 3, sini 0, ini negatif setengah, ini setengah, benar ya? Setengah. Terus ini hasilnya 2, 3, 0, negatif setengah, setengah, 3 bagi. Nah, ini 0, 0, 0, negatif setengah, per 2 min M, 3 per 2 min M. Tanpa teman-teman mengoperasikan ini pun, teman-teman sudah tahu bahwasanya si variabel buatan lo sudah keluar semua. Dan ini loh diperoleh X2 dan X1 yang sudah tertera di sini. Gitu. Jadi ada berapa iterasi gitu. Kalau teman-teman bulet aja ya, coba dicek lagi. Apakah saat membuat apa namanya baris baru itu benar perhitungannya? Kan berarti kita cuma butuh di sini tabel awal simpleksnya kan. Terus di sini iterasi satu tabel baru. Terus di sini iterasi tabel iterasi 2 tabel baru gitu ya. Iterasi 2. Tadi iterasi 1, ini iterasi 2. Diperolehlah bahwasannya X1 sama dengan 5. Oke, saya tulis yang di sini. Aduh, kok malah aku highlight. Oke, sini ya, aku tulis ini. X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 5, kemudian fungsi tujuannya sama dengan berapa? 25, karena 5 dikali 3 ditambah 5 kali 2 itu sama dengan 25. Itu selesai. Coba dicek punya teman-teman. Apakah sudah sesuai dengan ini atau belum? Kalau belum, silakan bisa dipelajari kembali. Nanti kita bertemu di sesi kuis, yaitu di UTS ya. UTS-nya nanti ada metode PIM juga. Jadi kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung menghubungi saya. Oke, baik. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan juga teman-teman bisa mengerjakan UTS dengan lancar dan mudah nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.